Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar darinya. Kita harus bersabar dan jangan lupa berdoa. Semoga COVID-nya segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka lagi. Ya, jumpa lagi dengan materi statistika, kali ini yang B tentang penyebaran data. Setelah sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan data di mana ada min, median, dan modus. Kali ini penyebaran data ada jangkauan dan ada kuartil. Ya, ini adalah materi kelas 8 semester genap. Siapkan alat tulisnya ya. Mari kita simak slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah kita akan bahas mengenai jangkauan atau rank. Apa sih jangkauan? Jangkauan atau rank adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jadi, lambangnya ini adalah huruf R besar. Cara mencarinya bagaimana? Nah, ini dia. Jangkauan atau rank sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ingat ya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Baik, biar lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, ini contoh soalnya yang nomor 1 kita lihat. Tentukan jangkauan masing-masing data berikut. Yang A 6, 8, 5, 10, 7, 3, dan 11. Nah, yang B ini datanya ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi ya. Di sini nilai ini frekuensi 20, 35, 60, 70, dan 95. Yang ditanya adalah jangkauan atau rank sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kita lihat yang A. Yang A paling tinggi itu adalah 11. Yang paling rendah adalah 3. Jadi 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Kemudian yang B, kita lihat nilai tertinggi di sini ada di paling bawah yaitu 95. Nilai terendahnya adalah 20. Jadi 95 dikurangi 20 sama dengan 75. Ini adalah ranknya atau jangkauannya. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, jadi tinggal diingat data tertinggi dikurangi data terendah. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah tentang kuartil. Apa sih kuartil? Kuartil bisa nulisnya pakai huruf Q, bisa juga dengan K ya. Kuartil adalah 3 buah nilai yang membagi seperangkat data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi ini misalkan ini nilai atau data semua dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti itu ada Q1, ada Q2, ada Q3. Dimana Q1 nama lainnya adalah kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau dia sama juga dengan median, nilai yang terletak paling tengah. Kemudian Q3 disebut juga dengan kuartil atas. Tapi ingat ya, di sini datanya harus berurut dari yang terendah ke yang tertinggi, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ingat ya istilahnya, Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 adalah kuartil atas. Ya, biar lebih jelasnya kita simak lagi slide berikutnya. Ya, ini cara menentukan kuartil. Jadi, kalau ada cara menentukan median, ada juga cara untuk menentukan kuartil. Kuartil lambangnya itu adalah Q. Di sini saya kasih letak QI. Nah, kenapa sih Bu ada I-nya? Karena kuartil itu kan ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Jadi I-nya itu nanti yang menentukan yang ditanya kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Sama dengan I dibagi 4. Nah, karena dia membagi 4 bagian yang sama ya, makanya dibagi 4. N itu adalah banyaknya data ditambah 1. Syaratnya datanya harus lebih besar dari 4 ya. Karena kalau kurang dari 4 bisa ditentukan secara manual. Oke, ini rumusnya diingat ya. Jadi QI sama dengan I per 4 buka kurung N ditambah 1. I-nya itu 1, 2, dan 3. N itu adalah banyaknya data. Oke, kita simak slide berikutnya.
berikutnya itu ada jangkauan interkuartil. Apa sih jangkauan interkuartil? Nah, jangkauan interkuartil itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi ingat ya, Q3 dikurangi Q1. Ada jangkauan interkuartil, ada simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil atau QD. Cara menentukannya sama dengan 1/2 buka kurung Q3 dikurangi Q1. Jadi ingat perbedaannya ya, jangkauan interkuartil Q3 dikurangi Q1, simpangan kuartilnya 1/2 buka kurung Q3 dikurangi Q1 tutup kurung. Lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut ini. Ya, kita perhatikan contoh soalnya sebagai berikut. Data berikut menunjukkan hasil ulangan matematika 19 siswa. Jadi ini adalah data ulangan matematika 19 orang siswa. Ada 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, kemudian 9, 9, 9, 9, dan 10. Tentukan Q1, Q2, Q3, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tersebut. Ya, kita lihat di sini N-nya jumlahnya ada 19, kita tulis 19. Yang ditanya adalah Q1, Q2, Q3, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Cara nyarinya gimana? Nah, ini dia, letak Q1. Jadi di I-nya kita ganti dengan 1. 1/4 buka kurung 19 ditambah 1. Data yang kelima. Dilihat data yang kelima nilainya berapa? Di sini ya. Kita lihat ya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Jadi data kelima. Maka kuartil yang pertama adalah nilainya 7. Wah, di sini data kelima bukan berarti Q1-nya yang 5 ya, berarti data yang kelima. Kemudian Q2, berarti I-nya kita ganti dengan 2. 2/4 dalam kurung 19 ditambah 1, berarti data yang ke-10. Kita hitung di sini. Ini kan udah 5 nih, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilainya 8 tuh. Ya. Maka di sini Q2-nya adalah 8. Selanjutnya adalah Q3. Q3 itu adalah data yang ke-15. Nah, kita tinggal tambahin lagi. Di sini kan udah 10. Berarti ini 11, 12, 13, 14, 15. Ya, data yang ke-15 adalah 9. Maka Q3-nya adalah 9. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Boleh nanya ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Saya nggak gigit kok, nggak marah kalau ada yang nanya. Oke, nah nanti selanjutnya kita tentukan tanpa menggunakan rumus. Ya, kalau tanpa menggunakan rumus, cara gampangnya kita tentukan dulu mediannya. Jadi Q2-nya, yaitu nilai yang posisinya paling tengah. Caranya gimana? Nah, kemarin kan ada yang masih ingat gak caranya? Di sini kita pakai cara manual ya. Tuh. Jadi kita kasih kanan kiri. Kemudian, nah, nanti yang posisinya paling tengah itu adalah Q2. Ya, Q2 atau median. Jadi caranya begini, ini tanpa menggunakan rumus. Jadi kalau kalian lupa rumusnya, Bu gimana nih, udah saya lupa rumusnya. Saya tidak harus memaksakan kalian menggunakan rumus, tapi bisa juga dengan cara manual. Nah, di sini tuh ya. Ini yang posisinya paling tengah. Jadi sama nilainya, caranya. Oh, jawabannya tuh ini 8. Nah, kemudian untuk Q1-nya gimana dapat 7-nya? Kita lihat di sini nih. Kita cari lagi yang paling tengah. Cuma sampai sini ya batasannya nih. Jadi kita coret lagi. Kemudian ini kita coret lagi. Coret lagi. Coret lagi. Coret lagi. Lagi. Nah, ini yang paling tengah. Jadi ini adalah Q1. Sama tuh. Ya, caranya sama dengan untuk menentukan Q3-nya nih, yaitu kita coret,
coret mana dia yang ada di paling tengah. Gitu. Gimana? Mau pakai cara yang manapun bebas ya, saya tidak paksa. Tuh, ini posisinya yang paling tengah. Jadi ini merupakan key 3-nya. Oke, bagaimana? Mana cara yang paling gampang? Silahkan kalian pilih ya. Bebas cara yang mana aja, yang penting kalian paham. Oke, sekarang kita cari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartilnya. Oke, kita simak slide berikutnya. Ya, ini lanjut jawabannya. Jadi, kita tentukan. Tadi kita kan sudah mendapatkan nilai Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita akan menentukan jangkauan interkuartilnya. Ya, dan KD simpangan kuartil. Kalau kita udah tentukan ini nih, udah dapet yang lain tinggal gampang. Q3 dikurangi Q1, 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian KD-nya simpangan kuartilnya itu setengah, buka kurung Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2, buka kurung 9 dikurangi 7. Ini ya 1/2 dikali 2. Kita coret ini 2-nya. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 1 dikali 1, 1. Maka ini adalah KD. Ya, ini adalah jangkauan kuartilnya. Bagaimana? Ya, mudah bukan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti penjelasan dari saya ya. Kalau kecepatan, maaf kalau terlalu cepat nih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Harapan saya sih kalian paham. Baik ya, sampai jumpa Senin depan dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Kalian boleh bertanya di forum diskusi chat WA. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa Senin depan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.